bukan suatu mutasi yang kita lihat normal, karena hampir seluruh kalapas ini adalah sesuatu hal yang mungkin jarang dilakukan oleh Kumham hal seperti ini, dan ini kan permasalahannya mendekat dengan pemilu. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, curiga dengan sikap Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang mengganti banyak kepala lembaga permasyarakatan lapas di sejumlah daerah. Pasalnya itu dilakukan menjelang pemilu 2024. Kecurigaan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menkumham Yasona Lauli di DPR pada Selasa 21 November 2023. Mulanya, Wihadi mengetahui ada sejumlah kepala lapas di Jawa Timur yang diganti. Dia tahu itu karena terjadi di dapilnya. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata bukan hanya di Jawa Timur, tetapi juga di banyak daerah lainnya. Ia lantas mempertanyakan apa urgensi pergantian kalapas menjelang pemilu 2024. Wihadi menekankan bahwa lapas ibarat wilayah khusus. Saat pemilu, semua petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir. Dia mengatakan KPU tidak bisa terlibat langsung, begitupun saksi-saksi dari partai politik. Semua dilaksanakan oleh sipir atau petugas di masing-masing lapas. Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri, maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Ditjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas.
KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada Pak di situ Pak. Nah ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Nah, entah capres yang mana saya tidak tahu di sini. Tetapi ini indikasi ini kan indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan Pak di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya. Kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan Pak dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini. ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu Pak. Napi itu warga binaan itu kalau sipirnya bilang A semua nggak berani. Nah ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer Pak. Ya, transfer dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPR bisa berubah. Karena ada transfer yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas. Karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan Pak di sini, karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jurdil, jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wihadi dari Tuban dan Bojonegoro. Berikutnya Pak Rahmat Muhajirin. Saya juga Pak Wihadi di sini menangkan calon tertentu, saya kira sulit ya, karena mengatur pikiran orang dan kami punya fakta integritas dengan Kalapas. Kalau ada nanti di antara orang-orang itu yang melakukan pelanggaran tentu dilaporin aja ke kita. Ada inspektur jenderal, ada ini yang melakukan tindakan hukum untuk itu. Simpel saja. Saya kira begitu. Mungkin karena persoalan netralitas belakangan ini enggak dipersoalkan, jadi ikut-ikut ke kita juga. Kalau kami menjaminnya. Interupsi pimpinan. Lapas? Kalapas diganti udah berapa tahun Pak karena ini. Seharusnya dalam rotasi itu oleh karena suatu hal, bahkan Komisi 3 yang sering mempertanyakan kita, kok nggak ada rotasi-rotasi lagi. Ini saya masih ingat catatan-catatan yang disampaikan oleh Komisi 3. Karena memang kalau Kalapas terlalu lama di satu tempat juga rawan, sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi. Dan dalam tahun kemarin ini baru 2 kali ya, awal dan sama ini. Biasanya 3 kali rotasi setiap tahun. Ya, jadi ini adalah sebentar Pak Menteri, ada interupsi? Ya, interupsi. Jadi begini Pak Menteri, saya based on data kalau mengenai masalah mutasi yang Pak Menteri sampaikan, saya kira itu sesuatu hal yang normal mutasi ini.
Tetapi mutasi ini kan bukan suatu mutasi yang kita lihat normal, karena hampir seluruh kalapas ini adalah sesuatu hal yang mungkin jarang dilakukan oleh Kumham hal seperti ini, dan ini kan permasalahannya mendekat dengan pemilu, dan ini yang membuat adanya suatu dugaan yang dimungkinkan adanya suatu fakta integritas yang tersembunyi antara kalapas dengan pimpinan mengenai masalah adanya calon tertentu yang untuk dimenangkan. Nah, hal ini ya, permasalahan yang mungkin terjadi adalah, Pak Menteri, saya perdalam lagi bahwa karena lapas-kalapas ini gampang sekali untuk mengarahkan kepada penghuni lapas, dan inilah yang menjadi perhatian kita, concern kita kepada semuanya. Jadi ini kan justru saya apresiasi 2019 Pak Menteri, pemilu kita tidak permasalahkan masalah ini, tapi justru ini yang terjadi, permasalahan ini kan mencuat sebelum adanya pemilu yang akan datang. Nah ini kan kita ini sebagai mitra mengingatkan Pak Menteri mengenai hal tersebut, jangan sampai terjadi. Makasih. Sudah ditangkap pesannya, mungkin cuma mengingatkan saja Pak Menteri. Ya, Baik. mungkin bisa dilanjutkan penjelasan. Terima kasih Ketua. Hal yang Jadi lain. saya kira rotasi lapas nggak lebih dari 30%. Yang terakhir ini nggak lebih dari 30%, Pak. Bahwa ada beberapa daerah, mungkin di daerah tertentu lebih banyak, daerah tertentu lebih banyak. Kalau rotasi itu semua, itu kemana diputar semua, berantakan semua, nggak mampu kita karena kita ada 600 sekian, dan itu efek bandwagonnya itu besar sekali gitu. Jadi memang saya kira sekitar 25 ke 30% paling banyak yang rotasi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.